Selamat pagi, perkenalkan nama saya Penny Elisa Gutom dengan NIM 210306136. Saya dari PTNA, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi ternak dengan dosen pembimbing Ibu Tati Fidenasari SPTMP, dan dengan tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui anatomi dan fisiologi pada galus-galus domestik. Nah, yang pertama akan kita mulai dari inspektio galus-galus domestika. Pertama, ada bagian kaput atau kepala, kemudian ada bagian kolom atau leher, kemudian ada bagian kuncis atau badan, lalu ada ekstremitas anterior atau alat gerak bagian atas yaitu sayap, kemudian ada ekstremitas posterior yaitu alat gerak bagian bawah yaitu kaki, dan yang terakhir kaudal atau ekor. Kita masuk pada bagian caput atau kepala. Nah, yang pertama itu terdapat rostrum atau paruh, dan rostrum itu terdiri dari maksila atau rahang bagian atas dan mandibula atau rahang bagian bawah. Kemudian terdapat nares anteriores atau lubang hidung. Kemudian terdapat sclera atau jengger, dan organ khusus atau indera penglihatan. Pada bagian yang selanjutnya yaitu serviks atau leher. Ini kemudian bagian kuncis atau badan. Nah, kuncis atau badan terdiri dari dua pasang ekstremitas, yaitu ekstremitas anterior, sayap, dan ekstremitas posterior, yaitu kaki. Nah, pada bagian kuncis atau badan terdapat anatomi bulu. Bulu yang pertama yaitu ada bulu plume atau bulu yang menutupi tubuh bagian luar. Biasanya terdapat pada bagian sayap. Bulu plume ini biasanya terdapat pada bagian sayap dan bagian ekor. Ini contohnya. Kemudian ada bulu plumale, yaitu bulu lebih tipis daripada bulu plume. Biasanya terdapat pada ayam yang masih muda. Contohnya seperti ini. Kemudian ada bulu filoplume, yaitu bulu yang tipis-tipis dan jarang. Kemudian pada ekstremitas anterior atau pada bagian sayap terdapat humerus atau tulang lengan atas. Kemudian terdapat radius atau tulang pengumpil. Kemudian terdapat ulna tulang hasta. Terdapat osa carpalia tulang pergelangan tangan. Kemudian terdapat carpometacarpus atau persatuan antara tulang carpalia dan tulang metacarpalia. Dan yang terakhir digiti ada 3 buah. Kemudian pada ekstremitas posterior atau pada bagian kaki terdapat os femur atau tulang paha yang panjang. Kemudian terdapat patella. Kemudian terdapat tibiotarsus. Kemudian terdapat fibula. Lalu terdapat tarsum metatarsus dan terdapat langais. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada ternak unggas. Yang pertama dimulai dari trachea oris atau mulut, lalu masuk ke pankreas atau kerongkongan, lalu masuk ke crop atau pembolok, di mana kelompok pembolok ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Lalu masuk ke proventriculus, lalu ada ventriculus atau gizzard sebagai tempat menghaluskan makanan, lalu masuk ke epithelium atau usus halus. Nah, usus halus ini terbagi menjadi 3, yaitu ada duodenum, dan di antara duodenum ini terdapat pankreas. Lalu jejunum dan ileum. Lalu kemudian di sini terdapat seka,
lalu terdapat kolon sebagai tempat penyimpanan sementara kotoran, dan yang terakhir yaitu kloaka sebagai tempat pembuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan pada unggas. Yang pertama dimulai dari nares atau lubang hidung, kemudian ke cavum oris, lalu masuk ke glotis atau lubang sebelum laring, lalu nantinya akan masuk ke laring dan ke bronchiolus dan akan masuk ke pulmo atau paru-paru. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan sistem reproduksi dari ayam petelur atau unggas betina. Yang pertama dimulai dari vagina, kemudian ada uterus, kemudian di sini ada isthmus, lalu masuk ke magnum, lalu di sini ada infundibulum dan follicles. Sekian mengenai penjelasan pada praktikum anatomi dan fisiologi unggas kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.